beserta pasukan kaum muslimin berangkat. Rasulullah mempersiapkan kaum muslimin sekitar sejumlah 313 sampai 317 pasukan. 82 dari 86 orang berasal dari Muhajirin, 61 orang dari kaum Ansor, dan 170 dari Ansar. Kaum muslimin membawa persenjataan seadanya dan hanya 2 ekor kuda milik Jubair bin Awam dan Mikdad bin Aswad al-Kindi. Sedangkan ontanya ada 17 ekor. Setiap 2 atau 3 orang menunggangi 1 ekor unta. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi untanya bersama Ali bin Abi Thalib dan Mas'ad bin Abu Mas'ad al-Qanawi. Awalnya tujuan beliau bukan untuk berperang, melainkan untuk menyergap kafilah Quraisy. Oleh karena itu, beliau tidak mewajibkan setiap kaum muslimin untuk ambil bagian menuju Badar. Namun sayang, rencana ini ternyata gagal karena berhasil diketahui oleh Abu Sufyan. Kaum Quraisy pun menyiapkan pasukan, begitu pula kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukannya mendekati mata air Badar, mendahului orang-orang musyrik agar musuh tidak bisa menguasai mata air. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menentukan satu posisi, Hubab bin Muzir Habiyallahu mengeluarkan pendapatnya. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah pendapat Anda tentang posisi ini? Apakah posisi ini diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita tidak boleh maju atau mundur? Ataukah ini hanya pendapat, siasat atau taktik perang saja? Rasulullah menjawab, ini hanya pendapat, siasat, dan taktik perang saja. Hubab berkata, wahai Rasulullah, posisi ini kurang tepat. Bawalah orang-orang ini ke sumur yang paling dekat dengan posisi musuh. Kita kuasai sumur itu, lalu yang lainnya kita rusak. Kita membuat telaga besar, lalu kita penuhi air. Kemudian baru kita perangi mereka. Kita bisa minum, sementara mereka tidak bisa. Rasulullah menjawab, engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu. Mengetahui pergerakan kaum muslimin ini, kaum Quraisy segera menyiapkan pasukan besar untuk berperang.
Mereka membawa sekitar 1.300 pasukan. 600 diantaranya berbaju besi dan 100 diantaranya menunggang kuda. Mereka juga membawa unta dan jumlah yang sangat banyak. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Jahal. Namun, karena terjadi perselisihan, Al-Akhnas dan sekitar 300 orang dari Bani Zurarah pun kembali pulang. Abu Jahal pun berkata, "Wahai kaum Quraisy, walaupun agama kita berbeda, namun musuh kita adalah satu, yaitu Muhammad dan teman-temannya. Kita tidak akan membiarkan Muhammad ini tetap hidup. Bahkan kita siap bertarung sekalipun dengan ini. Kalian setuju?" Aswad berkata, "Aku bersumpah, aku akan minum dari mata air mereka dan menghancurkannya, atau aku akan mati karenanya." Karena Aswad keluar dan menuju ke mata air, disambutlah oleh Hamzah radhiyallahu. Keduanya pun berhadapan. Hamzah menebaskan pedangnya sehingga mengenai betisnya hingga terputus. Peristiwa ini merupakan korban pertama dalam peperangan yang menyulut pertempuran kedua belah pihak. Setelah itu, keluarlah 3 pemuka Quraisy. Mereka petarung handal yang menunggang kuda. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Saidah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Utbah pun berkata, "Suruh berdiri di sini jagoan kalian." "Siapa kalian?" Perwakilannya pun menjawab, "Kami adalah orang-orang Ashab." Utbah pun berkata, "Kami tidak membutuhkan kalian. Aku menginginkan orang-orang terpandang. Kami hanya ingin bertanding dengan putra paman kami. Muhammad, keluarkan kepada kami orang terpandang dari kaum kami." Rasulullah pun berkata, "Bangunlah Ubaidah bin Harits, engkau Hamzah, dan engkau Ali." Mereka pun melangkah ke depan dengan pedang masing-masing di tangan. Ubaidah yang paling tua di antara mereka menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Hamzah berhadapan dengan Saibah bin Rabah, dan Ali berhadapan dengan Walid bin Utbah.
Hamzah dengan beberapa gerakan dengan mengalahkan Saibah. Begitu pula Ali. Dengan cekatan dia beberapa kali menyabetkan pedangnya dan menumbangkan Walid. Sementara Ubaidah mendapat kesulitan melawan Ubaidah. Keduanya saling melukai. Lalu Hamzah dan Ali mendatangi Utbah dan membunuhnya. Setelahnya Hamzah dan Ali memapah Ubaidah yang terluka parah karena kakinya putus terkena tebasan pedang Utbah. Ubaidah akhirnya syahid di Sabara 4 atau 5 hari setelah perang Badar di tengah perjalanan pulang ke Madinah. Kaum Quraisy dan kaum muslimin kembali bersama-sama mempersiapkan pasukannya. Kaum Quraisy mengalami kerugian karena mereka kehilangan 3 penunggang kuda handal yang menjadi komandan pasukan mereka. Kaum Quraisy pun marah. Mereka menyerang kaum muslimin dengan membabi buta. Setelah memohon kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan niat dan tunduk kepadanya, maka kaum muslimin menghadang serangan itu secara bergelombang dan terus-menerus. Mereka tetap berdiri di tempat semula dan siap bertahan. Namun, cara ini sangat ampuh untuk menjatuhkan korban dari pihak musuh. Kaum muslimin tidak berhenti menyerukan kalimat Ahad, Ahad. Kaum Quraisy berkata, pemanah, maju! Muslimin, pemanah, siap!
Peperangan terus berkecamuk. Tiba-tiba Bilal memanggil Umayyah. Bilal berkata, Umayyah! Bilal berkata, wahai pasukan penolong Allah, ini dia Umayyah, gembong kekafiran. Aku tidak akan selamat selama dia masih selamat. Lalu mereka mengepung Umayyah bin Khalaf. Lalu Bilal pun mencekam Umayyah. Pedang di kanan Bilal menusuk dada Umayyah. Peperangan terus berkecamuk dengan dahsyatnya. Seusai meluruskan barisan pasukannya, Rasulullah tidak berhenti memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa begitu khusyuk dan hikmat. Allah pun mengabulkan doa Rasulnya dan mengetahui janjinya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang tegar beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah setiap ujung jari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Sekilas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat mengantuk. Setelah itu beliau menegakkan kepala seraya memberitahu Abu Bakar bahwa Jibril telah datang dan memegang kendali di atas gulungan-gulungan debu. Kemudian beliau berseru memberikan komando pamungkas agar pasukannya melakukan serangan balik. Beliau memompa semangat kaum muslimin terus-menerus. Rasulullah berkata, kokohkan barisan demi yang dari diri Muhammad ada di tangannya. Tidak ada seorang pun pada hari ini yang terbunuh.
Dia berperang dengan sabar, mengharap ridho Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Pasukan malaikat datang membantu. Serangan musuh mulai melemah, kehilangan semangat juang. Begitu mendapat motivasi dari Rasulullah, pasukan muslim menyerang dengan penuh semangat juang sehingga mencerai-beraikan kaum Quraisy. Kaum muslimin pun bertempur hebat dengan dibantu para malaikat. Banyak korban terjatuh dari pasukan Quraisy. Masih tersisa gembong kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal. Dia terus menyerang dan berusaha tidak gentar. Melihat barisannya yang bercerai-berai, dia mencoba membangkitkan semangat pasukannya. Dengan sisa kecongkakan dan keangkuhannya, dia masih bisa berseru, "Matian Utbah, Saibah, dan Walid tidak akan membuat kalian bertundang, karena mereka terlalu tergesa-gesa. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan kembali sebelum membelenggu mereka semua. Tidak akan kalah jika satu dari kalian akan membunuh satu orang dari mereka. Renggutlah mereka sehingga kita mengetahui mereka dengan segala kepuasan kita terhadap mereka." Kita dan siap menyedot darahnya melalui tangan dua asar.
Kedua pemuda asal berusaha membunuhnya. Namun Abu Jahal baru sekarang ketika pertempuran selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan keberadaan Abu Jahal. Orang-orang pun mencarinya. Abdullah bin Mas'ud menemukannya sekarang. Abdullah bin Mas'ud menginjakkan kakinya pada leher Abu Jahal, lalu menarik jenggotnya hingga mendengar. Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah Allah sudah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Abu Jahal menjawab, apa dia menghinakan diriku? Apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang telah kalian bunuh, atau orang yang kalian bunuh lebih terhormat? Beritahukan kepadaku, siapa yang berhasil menguasai daerah ini? Abdullah bin Mas'ud berkata, Allah dan Rasulnya. Setelah pembicaraan tersebut, Abdullah bin Mas'ud menikam kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Rasulullah berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, yang telah menolong hambanya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Akhirnya, berkat semangat dan perjuangan kaum muslimin di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pertolongan Allah dengan menurunkan bala malaikatnya, perang Badar pun berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Pasukan muslimin lari kocar-kacir dari medan perang, berpencar menuju berbagai lembah dan perkampungan. Dengan kepala tertunduk lesu, mereka menuju Mekah. Karena rasa malu, mereka tidak berani masuk kota Mekah. Kaum muslimin pun merayakan kemenangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Terima kasih.